Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita bertemu di kuliah kita, Misiologi 1. Ini lanjutan dari seri-seri kuliah yang terdahulu yang sudah saya kirimkan kepada kalian. Dan saat ini kita akan melangkah maju di dalam pembelajaran kuliah kita, Misiologi 1, yaitu kepada topik yang disebut dengan kontekstualisasi misi. Nah, kontekstualisasi dalam bahan kuliah, dalam kuliah yang saya sampaikan ini tidak membahas sejarah perkembangan bagaimana teologi kontekstual itu hadir dan kemudian berkembang sampai seperti saat ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah bahwa misi telah mengalami perkembangan, mengalami transformasi dari tahun ke tahun sejak awal dilakukannya di dalam konteks-konteks yang terjadi sepanjang sejarah peradaban atau sepanjang sejarah abad sampai kepada saat ini. Oleh karenanya misi di dalam penerapannya, dan dalam pemahaman dari Alkitabnya terus mengalami perkembangan dan kemudian berjumpa dengan konteks-konteks yang terjadi di sepanjang sejarah abad. Nah, tentu saja konteks-konteks itu tidak membuat misi berhenti. Justru konteks-konteks yang dihadapi oleh misi, baik itu konteks budaya, baik itu konteks peradaban, baik itu konteks sosial yang sedang terjadi kepada manusia-manusia sebagai sasaran bermisi, sebagai suku-suku, sebagai sasaran bermisi, dan juga bagi orang-orang di sepanjang sejarah abad dan kepada manusia di seluruh tempat, maka itu yang menjadi penekanan kita. Dan ini kontekstualisasi yang disampaikan implikasinya disesuaikan dengan konteks budaya yang mengarah misalnya pluralisme, sinkritisme, relativisme. Nah, jadi itu yang menjadi penekanan kita. Nah, sekarang pertama yang saya katakan banyak teori tentang pengertian dari kontekstualisasi. Jadi untuk mempermudah kita, salah satu teori yang melahirkan definisi saya ambil dari konsep dari theological education fund, ya. Jadi di sana dikatakan seperti ini bahwa kontekstualisasi dipahami sebagai istilah yang membuat konsep misi atau cita-cita misi menjadi relevan dalam situasi tertentu. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kontekstualisasi adalah penerjemahan isi Injil Kerajaan yang tidak berubah ke dalam bentuk lisan dan bentuk yang bermakna bagi bangsa-bangsa dan bagi budaya-budaya dalam situasi-situasi eksistensi dari orang yang sedang diperhadapkan dengan misi itu. Jadi kontekstualisasi yang diterapkan secara tepat berarti menemukan implikasi-implikasi yang sah dari Injil, dari suatu tertentu. Dan ini lebih kepada penerapannya saja, bukan soal bagaimana menafsirkannya, tetapi soal menerapkannya. Itulah sebetulnya yang disebut dengan kontekstualisasi dalam misi. Jadi dengan kata lain, dari hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi di atas, itu menampakkan suatu keterkaitan yang mampu menjawab pengertian kontekstualisasi, yaitu membuat konsep yang relevan dalam situasi tertentu dalam penerjemahan Injil yang tidak berubah ke dalam bentuk lisan, ke dalam bentuk tulisan yang bermakna bagi bangsa-bangsa dalam budaya mereka. Dan artinya dalam suatu eksistensi dari suku bangsa atau manusia yang sedang kita kenai kepada misi yang kita kerjakan, ya. Nah, kemudian dari situ ini bisa berkembang lagi bagaimana pada akhirnya misi yang sudah kita kontekstualisasikan itu nanti akan berkembang sesuai dengan
apa yang kita hadapi di lapangan, apa yang kita hadapi di dalam melakukan misi dari yang kita kerjakan. Kita sudah persiapkan seperti ini, tetapi di lapangan kemudian itu bisa berkembang sesuai dengan apa yang kita hadapi. Jadi itu yang disebut dengan kontekstualisasi. Nah, mengutip perkataan seorang teolog Indonesia, Eka Dharma Putra, mengatakan Allah selalu bekerja secara historis dan kontekstual. Nah, jadi Eka Dharma Putra pernah katakan itu, bahwa Allah selalu bekerja historis dan kontekstual. Itulah sebabnya teks itu selalu berada dalam konteks. Dan oleh karena itu kita harus berbicara mengenai konteks, bahkan ketika kita juga sedang berbicara mengenai teks, ya. Jadi kutipan aslinya misalnya dari buku Konteks Berteologi di Indonesia dikatakan seperti ini: Allah berkenan menyatakan kehendaknya pada suatu konteks ruang dan waktu tertentu, dan Allah selalu begitu. Allah selalu bekerja dalam dan melalui sejarah. Mempelajari Alkitab berarti berhadapan dengan penyataan kehendak Allah secara universal, itu melalui di dalam dan konteks tertentu. Allah selalu bekerja secara historis dalam konteks tertentu. Nah, demikian. Jadi saya pikir saya sudah menolong kalian untuk memahami konsep kontekstualisasi yang kita kenai dengan kata misi tadi, dalam artian untuk menjawab tema besar dalam kuliah kita itu, yaitu kontekstualisasi dalam misi. Nah, jadi kata kontekstualisasi itu sendiri sudah menjadi satu kosakata yang ditambahkan pada perbendaharaan kata dalam misi dan teologi sejak diperkenalkan oleh Theological Education Fund yang tadi saya sebutkan itu pada tahun 1972. Jadi konteks pembicaraan tentang kontekstualisasi dalam diskusi-diskusi TIF adalah pendidikan teologi, bagaimana teologi bisa diseberangkan ke negara-negara ketiga, yang ketika itu ya seperti Indonesia, Afrika, atau negara-negara Asia lainnya yang memang belum disentuh oleh kekristenan kala itu. Nah, namun sebenarnya ide kontekstualisasi itu merupakan ide yang ditarik keluar dari ide yang berada di dalam kitab suci. Karena misalnya bagaimana caranya inkarnasi Yesus ke dalam budaya tertentu, itu bisa disebut dengan kontekstualisasi. Bagaimana Paulus melakukan misinya, melakukan pendekatan kepada orang-orang non-Yahudi, nah itu yang disebut dengan kontekstualisasi. Jadi kontekstualisasi sekali lagi adalah menerjemahkan isi dari Injil Kerajaan Allah yang tidak berubah ke dalam bentuk-bentuk yang bermakna bagi bangsa-bangsa dalam budaya mereka, ya, atau dalam keadaan atau dalam konteks mereka masing-masing. Jadi kontekstualisasi itu juga bisa disebut dengan menemukan implikasi-implikasi yang sah dari Injil dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila di antara para misiolog beranggapan bahwa kontekstualisasi hanya merupakan istilah baru dari istilah-istilah yang telah ada dan dipakai sebelumnya. Nah, istilah-istilah itu ada yang disebut dengan indigenisasi, ada yang disebut dengan inkulturasi, ada yang disebut dengan akomodasi, ada juga disebut dengan adaptasi. Nah, itu bisa kalian baca selanjutnya di dalam buku Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan, tentang pemikiran dari Richard Newburgh, bagaimana ketika Injil berhadapan dengan budaya. Nah, selain itu, para misiolog dan para teolog juga berbeda pendapat tentang apa yang perlu dikontekstualisasikan. Apakah Alkitabnya, teologinya, atau berita Injilnya. Nah, itu juga terus sampai sekarang masih terus didiskusikan, masih terus dikaji, masih terus dipikirkan mana yang sebenarnya yang dikontekstualisasikan. Alkitab itu kah, teologinya kah, atau berita Injilnya. Nah, lalu diskusi-diskusi yang kedua dari tema kontekstualisasi ini adalah
tentang sejauh mana proses kontekstualisasi itu bisa dilakukan. Apakah hanya isinya, bentuknya, atau keduanya? Nah, itu juga adalah bagian-bagian dari diskusi itu. Oleh karenanya, sepanjang beberapa menit ke depan, sampai 20 menit ke depan lagi, nanti saya akan menjelaskan bagaimana sebetulnya pengertian kontekstualisasi dan korelasi dari pengertian kontekstualisasi itu dengan aplikasi kontekstualisasi itu sebagai sebuah strategi misi. Nah, yang pertama, paparan ini nanti saya akan saya paparkan dalam 3 bagian. Yang pertama, saya akan memaparkan persepsi kontekstualisasi. Yang kedua, hubungan antara kebudayaan dengan worldview atau cara pandang dengan kontekstualisasi. Dan ketiga, nanti ada penyajian dari model-model kontekstualisasi itu. Nah, sekarang sebelum sampai ke sana, ada satu hal yang penting juga yang harus dipahami. Bagaimana peranan Allah dalam misi sebagai landasan kontekstualisasi. Nah, seperti yang sudah kalian baca dan juga sudah saya jelaskan pada kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa misi itu memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yang kita sebut dengan doksologi atau penyembahan kepada Allah. Yang kedua yaitu tujuan soteriologis atau keselamatan. Yang ketiga eklesiologis, membantu gereja atau penanaman gereja. Yang keempat antagonistis, artinya kita sedang berperan melawan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat seperti yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan Kolose pasal 2 ayat 15 itu. Nah, itu yang menjadi tujuan dari misi. Nah, dalam sejarah teologi misi, tujuan misi sering tidak dijelaskan seperti di atas. Tetapi ada satu buku kecil, Asas dan Amanat Penginjilan, yang ditulis oleh Dr. Andar Lumban Tobing. Saya pikir di perpustakaan buku itu masih ada. Memang buku itu sudah lama dan belum direproduksi lagi ya, saya pikir ya, tapi masih ada di perpustakaan. Kalian bisa baca bahwa dia katakan di sana ada 3 tujuan dari misi, yaitu unsur doksologi, soteriologi, dan eskatologi. Nah, jadi bagaimana itu penjelasan lebih lanjutnya silakan kalian juga membaca, mengeksplor dari buku-buku yang tadi saya sebutkan, secara khusus buku Asas dan Amanat Penginjilan yang ditulis oleh Dr. Andar Lumban Tobing. Nah, kemudian misi memang selalu dikenai kepada gereja, kan, karena gereja memang harus selalu berpartisipasi aktif di dalam misi Allah. Bahkan saya sudah jelaskan bahwa gereja itu ada karena adanya misi Allah. Jadi misi Allah lah yang memakai gereja sebagai alat di tangannya untuk mewujudkan missio Dei Allah, yaitu kehadiran Shalom Allah di tengah-tengah seluruh dunia ini. Dan misalnya para misiolog Rufus Anderson, Henry Penn menentukan bahwa misi itu harus dilakukan di dalam 3 S yang dia katakan, 3 self, yaitu self-governing, self-supporting, dan self-proclaiming. Dan tetapi hakikat misi bukan sekedar otonomi kita yang melakukan, melainkan adalah kristonomi, artinya ekonomi Tuhan lah. Artinya Tuhan sendiri, Kristus sendiri yang menjadi pusat dan yang menjadi pelaku, dan kita terlibat di dalamnya oleh karena Kristus mengizinkan kita, memanggil kita untuk terlibat di dalam misi itu. Jadi artinya kita mau katakan bahwa misi atau penginjilan bukan satu mekanisme yang kita kerjakan untuk mempercepat kedatangan Kristus, walaupun ada unsur eskatologi yang harus kita pertimbangkan ketika kita melakukan misi. Artinya kedatangan Kristus adalah pemenuhan kerajaan Allah yang dikerjakan Allah sendiri. Jadi bukan karena kita, itu yang mau di dalam tanda petik yang harus kita pahami. Bukan karena kita maka kerajaan Allah itu datang, tetapi kedatangan kerajaan Allah memang ditentukan dan dilakukan dan dikerjakan oleh Allah sendiri. Yang kedua, penginjilan itu bukan hanya proklamasi verbal, walaupun dimensi ini jelas dalam penginjilan. Dan dunia juga
membutuhkan pernyataan verbal tentang nama Yesus di tengah-tengah ketidakpastian yang melanda dunia. Akan tetapi hal itu tidak bisa dipisahkan dari gaya hidup dari para pelaku misi itu sendiri, karena gaya hidup dari pelaku misi itu sebenarnya di dalam tanda petik adalah mewujud nyatakan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Artinya perkataan ketika Kristus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, firman menjadi daging, itu harus kelihatan nyata di dalam gaya hidup para pelaku misi. Jadi kita sebagai pelaku misi terus dituntut bahwa hidup kita sebenarnya adalah yang menjadi pertama dan ujung tombak di dalam misi itu sendiri, ya. Nah, kemudian pemahaman kita tentang misi juga tidak boleh dilepaskan bahwa misi ini meskipun kita sebutkan tadi adalah Kristonomi, tetapi sebenarnya adalah Allah Tritunggal yang hadir, yang bekerja bersama-sama di dalam setiap misi yang dilakukan. Itu yang disebut dengan Missio Dei itu. Oleh karenanya tujuan pertama dari misi adalah memuliakan Allah yang Maha Tinggi. Jadi kita bisa mengambil teks rujukannya dari kitab Roma 11 ayat 36. Ayat yang terkenal itu menyatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu itu boleh kita misalnya terjemahkan dengan kata bahwa sebab misi adalah dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Jadi bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi dalam proses misi atau penyelamatan manusia adalah persamaan dari tindakan Allah Tritunggal yang masing-masing mencari manusia dan mengutus wakilnya dalam melaksanakan misi. Karena itu Allah Bapa bertindak sebagai pelopor misi, Yesus Kristus sebagai Allah Anak sebagai pondasi misi, dan Roh Kudus sebagai pembina misi. Jadi bisa kita lihat ada beberapa catatan. Yang pertama, peranan Allah dalam misi Allah Bapa, ya. Misi lahir dari kasih Allah yang mencari manusia. Jadi saya sudah ingatkan ini, ayat yang terkenal itu, Allah itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 ayat 16, dan yang tidak ingin tinggal sendiri terpisah dari manusia tetapi ingin berkomunikasi dengan makhluknya. Dan kemudian diperjelas lagi dalam ayat yang terkenal kitab Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan kosmos ini. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi pondasi misi kita. Itu yang menjadi pelopor misi kita, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan kosmos ini. Dan itu yang terus menerus mengikat kita, yang terus menerus membuat kita bersemangat dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan misi ini. Jadi misi dari Allah berarti misi yang berasal dan diperintahkannya, atau misi di mana Allah adalah yang dikirim dan yang diutus. Jadi ada satu quote yang penting yang pernah diucapkan oleh seorang misiolog besar, misionaris besar, yaitu Billy Graham. Dia bilang seperti ini, Allah hanya punya satu anak dan anaknya itu dikirim menjadi seorang misionaris, kan gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat kita semangat untuk terus terlibat dan bekerja dan berpartisipasi di dalam Missio Dei Allah ini, ya. Jadi nanti kalian juga bisa baca buku Misi Allah dan Anda yang ditulis oleh Chamberlain. Di situ ada 9 hal yang ditekankan kepada kita bagaimana Allah itu berperan di dalam misi. Jadi dan kalau bisa saya simpulkan, keberadaan Allah yang sesungguhnya serta karakternya adalah dasar terdalam dari pekabaran Injil atau misi itu sendiri. Manusia tidak mungkin berpikir mengenai Allah kecuali dalam hal mensyaratkan gagasan dari terlibat di dalam misi itu sendiri. Jadi bukan kesejahteraan, bukan kemuliaan manusia, bukan pertumbuhan gereja, melainkan kemuliaan Allah lah sasaran tertinggi di dalam misi. Karena keberadaan karakter Allah adalah dasar paling dalam dari pemberitaan Injil.
Sekali lagi, Roma 11 ayat 36 itu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Oleh karenanya Allah adalah tokoh misi, Allah bukan Allah yang asing, Allah adalah roh, Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Allah adalah Allah yang ramah, itu yang bisa kita simpulkan. Dia adalah terang, kasih, dan menghendaki kebaikan, bahkan keselamatan bagi manusia, dan selalu memberikan dirinya kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melihat peranan Allah anak atau Yesus Kristus dalam misi. Nah, yang bisa saya katakan adalah pondasi mutlak yang diletakkan untuk misi adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah pondasi mutlak dari misi. Firman Allah yang menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, itulah Yesus Kristus, dan diutus oleh Allah Bapa datang ke dunia ini. Dan kalau kita baca dalam kitab Yohanes misalnya pasal 10 ayat 17-19, Yesus berkata seperti ini, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi dari situ kita lihat bahwa memang Allah anak itu dalam kealahannya adalah Allah yang berinisiatif untuk memberikan dirinya, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa, sebagai korban untuk keselamatan kita, dan Dia berhak mengambil nyawanya itu kembali sebab Dia adalah Allah yang sejati. Jadi Yesus Kristus menjadi satu-satunya pengantara bagi manusia dengan Allah di dalam konteks keselamatan kita. Dan Dia adalah Mesias yang menyelamatkan orang berdosa. Dan bukan itu saja, mengapa Ia bisa menjadi pondasi misi? Karena Dialah model atau teladan yang kita ikuti di dalam melakukan misi. Dan kemudian bahwa misi itu adalah miliknya sendiri ketika Dia katakan misalnya di Matius 28 ayat 18-20 itu, Dia sebutkan bahwa Dia adalah pemilik kuasa di bumi dan di sorga, dan Dia akan memberikan kuasanya itu juga kepada kita, bahkan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itulah sebabnya penting sekali mengetahui bahwa Yesus Kristus yang selalu menjadi pandu kita di dalam melakukan misi. Jadi keselamatan itu yang diberikan oleh Yesus, yang dikerjakan bukan suatu kumpulan berkat khusus, melainkan keselamatan adalah diri Yesus Kristus sendiri. Di dalam Dialah berdiam seluruh kepenuhan Allah, kehidupan, kuasa dan sejahtera dan sukacita. Kolose 2 ayat 9. Ya. Nah, jadi itu yang patut menjadi catatan untuk kita. Bagian yang ketiga yang perlu saya jelaskan kepada kita adalah bagaimana posisi atau peranan dari Allah Roh Kudus di dalam misi. Dalam pelaksanaan misi, Allah Roh, oknum yang ketiga dari Allah Tritunggal, mempunyai peranan yang penting. Nah, hal ini sebenarnya sudah berlangsung lama, bahwa Roh Kudus dalam sejak penciptaan juga terlibat. Jadi bagaimana Roh Kudus berperan di dalam misi itu? Karena Roh Kuduslah sebenarnya yang berkarya ketika kita bisa mempersatukan jemaat, mengajar jemaat, menggerakkan jemaat, menguduskan jemaat, menguasai jemaat, memperlengkapi jemaat. Nah, itu sebenarnya Roh Kuduslah yang berperan di dalam semua aspek kehidupan gereja itu. Jadi Roh Kudus tidak cuma mempersiapkan gereja, tetapi juga dunia, supaya manusia yang seharusnya binasa dapat kembali kepada Allah di dalam keselamatannya. Jadi Roh Kuduslah yang membuka mata orang berdosa supaya mereka bisa mengerti tentang keselamatan. Roh Kuduslah yang membuka hati manusia sehingga ia bisa menerima keselamatan. Roh Kuduslah yang menginsapkan dunia akan dosa sehingga manusia-manusia yang berdosa itu bisa kembali kepada Allah. Dan oleh karenanya Roh Kuduslah yang sebetulnya memegang peranan yang sangat penting di dalam
program misi kita ini, karena dialah yang melakukannya. Oleh karenanya kalaupun kita terlibat di dalam misi, jangan pernah menjadi orang yang sombong rohani, misalnya seolah-olah kita memenangkan jiwa bagi Kristus, seolah-olah kita lah yang membuat orang bertobat. Itu nonsen. Tetapi Roh Kuduslah yang sebetulnya memanggil pribadi-pribadi. Bahkan ketika kita bisa ikut terlibat di dalam misi, itu pun karena Roh Kudus yang memanggil kita masuk ke dalam pelayanan misi itu. Dan Roh Kudus juga yang akan menuntun kita di dalam menjadi seorang pelaku misi, menjadi utusan misi, dan bahkan yang memberikan kita hikmat untuk membuat strategi-strategi misi, dan juga membuat menginsapkan seluruh dunia sehingga Shalom Allah itu betul-betul bisa terwujud di tengah-tengah dunia. Nah, itu adalah hal yang penting yang harus kalian pahami, bagaimana di dalam kontekstualisasi dalam misi itu, bahwa sebetulnya Allah lah yang berperan, Yesus Kristus lah yang melakukannya, Roh Kudus lah yang mengajar kita, Roh Kudus lah yang melakukan, sehingga semuanya kalian bisa menjadi jelas seperti yang katakan bahwa misi yang sebenarnya itu hanya ada satu, yaitu misi Allah sendiri untuk menyelamatkan dunia, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, dan kita semua adalah orang yang dipanggil untuk berpartisipasi di dalam misi Allah itu. Jadi sekali lagi saya sudah pernah ingatkan juga, kantor pusatnya misi itu bukan di gereja, tetapi sorga lah yang menjadi home base dari misi itu sendiri, karena misi berasal dari Allah dan kita dipanggil untuk terlibat di dalam misi itu. Baik, saya pikir untuk seri ini saya berhenti sampai di sini dulu, supaya kalian bisa melakukan review dan membuat catatan tentang kuliah yang saya berikan ini. Ya, sekitar 300 sampai 400 kata. Silakan kirimkan juga ke Google Class ya. Dari sana saya akan mengevaluasi bagaimana kalian bisa menangkap kuliah kita yang saya sampaikan pada saat ini. Sampai bertemu lagi untuk seri berikutnya, dan saya berharap kita tetap semangat meskipun kuliah kita hanya bisa berlangsung secara jarak jauh seperti ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, mengapa saya merekamkan kuliah ini itu supaya kalian bisa punya waktu lebih leluasa untuk mendengarkannya berulang-ulang, berkali-kali, dan kemudian bisa memberikan review yang bagus, sembari juga membaca sumber-sumber literatur yang telah saya berikan kepada kalian. Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Sampai bertemu di seri kuliah berikutnya. Horas Madihita.